Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang begitu baik kepada kita, menciptakan kita dari ketiadaan dan menjadikan seluruh kehidupan ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian antara kehidupan sampai kematian kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Hadirin, kita ini diuji oleh Allah itu bukan untuk mengklaim saya lebih baik dari orang lain, jangan. Tidak. Kita ini diuji untuk memberikan yang terbaik. Secara niat, kita harus memiliki niat yang paling ikhlas dalam amal apapun. Tujuan yang paling mulia dalam tujuan apapun. Memberikan kemanfaatan yang paling luas, paling besar untuk diri dan umat. Kan gitu harusnya. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Itu permintaan dalam syariah. Dan setelah kita berbuat yang terbaik, lalu kita menggapai pencapaian tertentu, nggak usah merasa saya lebih baik dari orang lain. Kan begitu hadirin. Kita dalam bab apa misalkan? Dalam ilmu misalkan, mau ilmu umum, ilmu agama, belajar yang terbaik sampai Anda dan saya menjadi pakar di bidangnya, kan begitu. Dan kalau kita nanti sudah disebut pakar atau gelar atau apalah, ulama, profesor atau apa, nggak usah merasa lebih baik dari orang, nggak usah. Karena kalau ada perasaan lebih baik dari orang lain itu siapa? Nah, siapa? Kenapa iblis diusir? Kenapa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Kata siapa itu? Ya kan? Padahal apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ujian. Tadi kan? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Pokoknya yang ada di permukaan bumi ini semua hiasan. Manusia-manusianya hiasan. Ya enggak?
sarana-sarana kehidupan hiasan. Ya, Anda dikasih rumah, kita dikasih kendaraan, dikasih jabatan, itu hiasan. Kita menghiasi diri kita dengan itu, hadirin yang mulia. Ya. Hiasan itu identik kepada apa? Keindahan. Betul tidak? Kesesuaian, kecocokan. Nah, ini kalau digambarkan panjang kan, hadirin yang mulia. Supaya kami menguji mereka manusia dalam perhiasan dunia ini, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Semakin kita dikasih perhiasan dunia, harusnya semakin apa? Bapak Ibu yang mulia, semakin baik amal atau semakin buruk amal? Semakin baik amal. Makin tambah usia, semakin baik amal kita. Terlihat dari apa? Iman dan ilmu makin naik. Kan begitu harusnya. Tambah umur, tambah apa? Tambah pendidikan, tambah jabatan, ya enggak? Tambah ini, tambah itu, tambah anak misalkan, tambah apa lagi? Tambah istri, tuh kan ada yang langsung tuh ngomong tuh. Ya. Lamun aya kawani eta ge nya itu ya. Pak Ustad, saya mah teu wani nyandung, lain teu wani, pamajikan leuwih wani, eta alasanana kan. Jadi hadirin yang mulia, bertambah sesuatu dalam perhiasan yang ada di permukaan bumi ini, apapun bentuknya, mau ya materi maupun non materi, itu harusnya kita makin apa? Makin baik amal. Harusnya gitu. Tetapi pada kenyataannya begitu tidak? Tidak. Karena manusia itu terbagi-bagi. Ada sabiqun bil khairat, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada tuh. Pokoknya kalau 100% kehidupan dia antara kebaikan dan keburukan, ya 100% kebaikan atau 90% kebaikan. Kan itu. Ada yang muqtasid, yang tengah-tengah, berbuat baik, kadang-kadang berbuat salah, tetapi tetap kebaikannya lebih banyak. Ada yang zalimun li nafsih, dia zalim. Antara kebaikan dan keburukan banyakan mana? Dihitung-hitung 24 jam sholat 5 kali ngan sekali, ya enggak? Antara sodako jeung mau, banyakan mau maling misalkan, ya enggak? Antara jujur dan bohong dihitung-hitung 24 jam. Aduh, loba bohong orang euy, kan gitu misalkan. Hadirin yang mulia. Antara adil dan zalim dalam 24 jam dihitung-hitung sama dia. Banyakan zalim saya ternyata. Kan ada tuh tipe kayak gitu, hadirin yang mulia. Oleh karena itulah Sayyiduna Muhammad SAW mengatakan, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang soleh, yang baik. Harta yang layak, yang dipakai, dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang layak. Ya, jadi soleh itu bisa bermakna baik, bermakna layak. Mulia. Ya, seperti ini, Anda misalkan punya anak usia 10 tahun, dikasih motor, soleh nggak kira-kira? Apa yang terjadi? Bahaya tidak? Bahaya, betul tidak? Kalau motornya mah baik, tetapi ketika dipakai oleh anak Anda yang usia 10 tahun, yang belum bisa mengontrol emosi, belum bisa memiliki kecakapan dalam berkendara, Anda sudah kasih motor, itu menjadi sebab apa? Manfaat mudarat. Mudarat hadir. Tuh, makanya sebaik-baik harta yang soleh, yang baik dan layak adalah dipakai untuk dimiliki oleh orang yang baik dan layak, cakap untuk itu. Makanya ada riwayat, idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kiamatnya. Maksudnya tunggu apa kalau kiamat itu? Kehancuran. Ya. Fatwa agama, urusan agama diserahkan kepada orang awam, rusak agama.
Ya, negara diserahkan kepada orang yang tidak mampu mengurus negara, rusak negara. Kan gitu hadirin yang mulia. Ya. Apapun, misalkan mau makanan, mau minuman, mau apa, yang buatnya bukan ahlinya, ya nggak akan baik. Tidak higienis, tidak halal, tidak ini, tidak itu, misalkan hadirin yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sebelumnya adalah ya tentang adab ya. Ini tetap ini kita masih adab nih, karena kita perlu beradab. Zaman dahulu hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, kalau belajar ilmu dengan belajar adab, orang itu biasanya belajar adabnya lebih dahulu dan lebih lama. Lebih apa? Lebih dahulu dan lebih lama. Ya, jadi sebelum belajar ilmu, belajar adab dulu dia. Bagaimana adab berilmu? Sehingga adab ini seolah-olah di zaman dahulu merupakan satu kewajiban yang kalau itu lepas, itu adab, itu aib besar. Dan definisi adab pernah saya sampaikan, isti'malu ma yuhmad qaulan aw fi'lan. Menggunakan cara-cara yang terpuji saat berkata atau saat berbuat. Kalau saya berbicara dengan cara-cara yang terpuji, dengan konten yang terpuji, ya enggak? Dengan diksi yang terpuji, dan yang terpuji, beradab tidak? Disebut beradab. Tetapi ketika saya berbicara dengan cara yang tidak terpuji, saya dianggap tidak beradab. Termasuk berbuat. Makanya di dalam syariah Islam, adab itu memiliki tempat yang agung. Sehingga Allah Tabaraka wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ya Muhammad, sungguh engkau ini memiliki akhlak yang apa? Yang besar, yang tinggi, yang agung. Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Hadis ini sering tuh disampaikan oleh para kiai, para ulama ajengan. Ya. Nah, di antara adab itu apa? Ya, kita lanjutkan nih dalam kitab Bulughul Maram ya. Sampaikan oleh Sayyiduna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau membawakan hadis ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jangan ada seseorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Artinya apa? Faham kebalikannya apa? Minum itu apa? Minum dalam keadaan apa? Duduk. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Akhrajahul Imam Ahmad fi musnadi hadzal hadits min wajhin akhar fihi ta'lilun nahyi 'ani syurbi qa'iman, wa dzalika anna Abu Hurairah radhiyallahu an ra'a rajulan yashrabu qa'iman qala mah qala lima wa qala ayusurruka an yashrab ma'aka al-hir qala qad shariba ma'aka man huwa syarrun min asy-syaitan wa fi sanadihim maqal. Jadi ternyata di dalam hadis Ahmad bin Hanbal, kenapa minum berdiri itu dilarang dalam riwayat Ahmad bin Hanbal? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, qad syariba ma'aka man huwa syarrun min. Ya, jadi ketika Abu Hurairah melihat radhiyallahu an ada orang minum berdiri, kamu mau disamain minum kamu dengan kucing? Kucing kalau minum berdiri enggak? Berdiri. Mau disamain? Enggak, katanya. Ada yang lebih buruk daripada kucing, minum sambil berdiri. Apa itu? Syaitan. Apa namanya? Syaitan. Jadi ini larangan apa? Tasyabuh dengan apa? Larangan tasyabuh dengan syaitan. Hadirin yang mulia. Ya, itu dalam sanad Imam Ahmad bin Hanbal. Maka menyikapi hadis ini, Bapak Ibu yang mulia, para alim ulama mengambil fikih hadis, pemahaman. Apa pemahaman dari hadis ini? Ya, pemahamannya adalah
minum berdiri itu memang dilarang. Cuman larangannya ini masuknya kategori apa? Hukumnya apa? Kan gitu. Maka Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan minum berdiri itu haram. Sedangkan jumhurul ulama mengatakan minum berdiri itu makruh. Tidak apa? Tidak disukai. Sekarang saya mau tanya sama Anda lebih cenderung hukum yang mana? Minum berdiri haram atau makruh? Nah, Kang Ajis, senang yang haram, senang yang makruh? Untuk kehidupan ente dan keluarga aja, nggak usah yang lain-lain. Makruh ya, iya. Karena kita kadang-kadang apa? Minum berdiri. Ya, gimana Pak Endang? Antum mau haram atau makruh? Ambil haram. Nah, iya. Sehingga jumhurul ulama mengatakan makruh, enggak haram. Memang ada larangan, sehingga larangan itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh, kan itu. Atau itu namanya khilaful aula. Ya, khilaful aula bertentangan dengan yang utama. Apa namanya? Bertentangan dengan yang utama. Tidak utama. Utamanya begini loh. Ya, terpujinya begini loh. Tidak utamanya, tidak terpujinya begini loh. Itu hadirin yang mulia. Nah, ini secara kesepakatan semua ulama sepakat dilarang. Tapi secara hukum mereka berbeda. Ibnu Hazm sendiri, jumhur di sebelah sana mengatakan makruh. Ya. Ya, wa qala ta'ifah huwa khilaful aula. Ulama yang lain mengatakan khilaful aula. Sudah saya terangkan. Lima fi sahih Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ma'i Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Kenapa? Karena ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di situ diterangkan, hadis Muslim juga. Aku pernah memberikan minum air Zamzam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air Zamzam dalam keadaan berdiri. Artinya apa? Minum berdiri boleh nggak? Boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Seperti gini, kita kencing. Kencing itu baiknya jongkok atau berdiri, hadirin yang mulia. Iya. Ya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau ada orang memberikan kabar, informasi kepadamu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kencingnya berdiri, fala tusaddiqu, jangan benarkan. Beliau kencing dalam kondisi senantiasa jongkok. Kata siapa itu? Kata Aisyah. Itu amalan Nabi di mana? Di luar rumah atau dalam rumah? Di dalam rumah. Jadi Nabi SAW kalau di WC rumahnya beliau buang air kecil, jongkok. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah mendengar riwayat ada Nabi kencing berdiri, beliau mengatakan jangan benerin. Karena beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberikan pandangan, informasi berdasarkan pengalaman dalam rumah. Cuman masalahnya kan Nabi itu tinggalnya bukan di dalam rumah aja. Nabi juga bermasyarakat. Ketika di luar rumah beliau bergaul di Masjid Nabawi, kadang ke Masjid Anu, kadang ke kampung Anu. Beliau ditemani oleh Sayyidina Bilal, oleh Sayyidina Mu'ad, oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, oleh Anu. Maka dalam hadis Bukhari ada riwayat, hadis Muslim juga ada riwayat, Nabi SAW pernah kencing berdiri di luar. Tapi tuh, jadi kencing jongkok, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa berdiri. Cuman jangan dijadikan kebiasaan. Itu aja nih mulia. Seperti makan minum duduk. Tapi dalam kondisi tertentu, ya. Misalkan banjir nih, pas mau makan jongkok, banjir tiba-tiba, makan masih ada, gimana? Nah, ya udah sambil jongkok lah, sambil kebanjiran, tenggelam gitu. Ya enggak lah, kan nggak lucu juga, ya enggak? Ya berdiri Anda, kan gitu. Atau misalkan Anda datang satu pesta pernikahan, habis ambil makanan, kita cari tempat duduk kan gitu ya.
Ternyata tempat duduk apa? Penuh. Ngapain kira-kira Jis? Udahlah buang makanan gitu. Gimana? Buang makanan tuh? Nggak boleh nih, nggak boleh makan minum berdiri, makan buang. Lebih parah mana? Buang makan minum atau Anda tetap makan sambil berdiri? Lupa. Iya kan? Karena kita nggak ada ikhtiar, betul saat itu ya nggak? Kita terpaksa untuk apa? Makan minum berdiri. Kita udah berusaha nyari 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi, nggak ketemu juga. Ya udah, mau ngapain lagi? Ketika kita dihadapkan pada makan minum duduk atau buang makanan, nah mendingan mana kira-kira? Mana lebih besar apa mudorotnya? Mana lebih besar mudorotnya? Lebih besar membuang makanan minuman, itu mudorotnya lebih besar daripada Anda buang makanan minuman. Kasih dong ke fakir miskin, ya enggak? Kan banyak tuh orang di luar perlu makan. Oleh karena itulah ada kaidah ya dalam masalah maslahat dan mafsadah ya, takdim ya al maslahah ar-rajihah ya bitarki aisarihima, mendahulukan kemaslahatan yang lebih unggul, lebih besar ya, dengan cara mengorbankan kemaslahatan yang lebih kecil. Dan apalagi yang masalah mafsadah adalah apa ya, daf'u a'zamil mafsadataini ya bihtimali aisarihima, menanggung kerusakan atau mudarat yang kecil demi menghalau menolak mudarat yang lebih besar. Misalkan contoh gini ya deh, Anda misalkan sekarang ditawari pilihan ya, kalau saya dagang di sini untungnya 1.000. Kalau saya pindah sedikit sekian meter sana di ujung sana tuh untung saya bisa 3.000. Nah, secara akal pikiran yang sehat mendingan di mana dagang? Yang untung 1.000 atau yang 3.000, Bapak-bapak yang mulia? Nah, kecuali Anda nggak ngerti duit ya, itu beda lagi, saya masih bisa maklumi ya, ya kan gitu ya. Anda sekarang ditawari 2 pekerjaan, dua pekerjaan itu baik, halal, dua-duanya mudah, dua-duanya dekat di rumah Anda. Satu gajinya 10 juta, satu 20 juta, nggak ada resiko. Anda mau yang mana? Gaji yang mana? Maka secara tuntutan kemanusiaan, strategi ekonomi, bla bla bla, kalau kita kan panjang nih ya nggak? Pasti kita apa? Ambil yang gaji lebih besar, karena dua-duanya halal, mudah, dekat rumah, sesuai dengan keahlian saya, betul tidak? Anda ambil yang besar. Maka ketika Anda ambil yang 20 juta, bisa nggak Anda ambil juga yang 10 juta? Ya nggak bisa, tuh kan kita punya tubuh cuma satu. Dihadapkan 2 pekerjaan, ya nggak? Satu pekerjaan 10 juta, satu pekerjaan 20 juta. Di kerjaan dua-duanya nggak mungkin, karena untuk bekerja yang 20 juta Anda harus masuk jam sekian sampai jam sekian, di waktu yang sama yang 10 juta juga masuk jam sekian. Kira-kira mana Anda yang mau korbankan? Yang 10 juta, yang 20 juta? Pasti yang 10 juta, betul tidak? Demi mendapatkan yang 20 juta Anda korbankan pekerjaan yang nilainya apa? 10 juta. Tuh, itu manusiawi itu, kayak gitu tuh. Sama juga itu dalam bab maslahat tuh, nggak bisa kita rakus, harus ada pilihan. Sama juga dalam bab mafsadah, kerusakan. Ketika ini kerusakannya 1 ya, mudorotnya 1, ini mudorotnya 10 ya, mau pilih mana? Pilih dua-duanya nggak bisa, harus milih 1. Misalkan contoh lah, misalkan dokter mengatakan ini orang sakit apa, misalkan yang suka diamputasi itu sakit apa, misalkan tumor ya, tumor gitu, atau kanker misalkan ya. Anda didiagnosis oleh dokter sakit apa, misalkan tumor atau apalah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, amin. Dikasih ada Pak alternatif Pak ini, tapi akhirnya nggak sembuh, ini ganas nih. Maka ada 2 pilihan, biarkan tumor tetap ada, bagian tubuh Anda dipertahankan, tapi tumor ganas akan menjalar dan mengakibatkan kematian Anda.
Atau untuk menyelamatkan nyawa Anda, ya, itu harus diapain? Diamputasi. Mendingan mana sekarang? Mau tetap anggota tubuhnya lengkap, ya, berapa hari kemudian mati? Atau mau tetap hidup tapi satu anggota tubuhnya ya wayah nawe diamputasi? Mau milih yang mana? Kalau milih idealnya adalah sehat dan gak ada yang hilang, itu kan keinginan kita. Cuman saat itu misalkan la qadarallah kita dihadapkan dua pilihan ini, Bapak Ibu yang mulia. Pak Sepuh mau pilih mana? Mau pilih mati atau mau pilih diamputasi? Maka secara medis kita, atau contoh yang sering terjadi. Misalkan ada Bapak Ibu yang mulia, ada ibu mengandung. Misalkan ada orang punya istri, udah punya anak 2, mengandung anak ketiga, betul ya? Ini kan ada kejadian nih. Ketika mengandung anak ketiga ada masalah, sehingga dokter memberikan pilihan, nyelamatin anak, nyelamatin ibu. Anaknya udah 2. Pak Haji gimana kira-kira? Nyelamatin anak aja lah, nanti saya kawin lagi gitu, Ji. Ya enggak? Bagaimana pandangan Anda kira-kira? Nyelamatin ibu. Kita akan timbang-timbang maslahatnya dan mafsadahnya, betul tidak? Ya kan? Waduh, kalau saya nyelamatin anak, nanti saya punya anak 3 nggak ada ibunya, siapa yang nyusuin? Kan gitu. Ya, aduh. Sedangkan anak saya yang 2 juga masih kecil, perlu kasih sayang ibunya, kan itu. Dokter mengatakan nggak bisa dua-duanya Pak, selamat, harus 1 Pak, milih Bapak. Pernah nggak ada kajian medis kayak gini? Pernah tidak? Ada. Kalau yang berpikiran nggak normal, oh iya, kesempatan kawin deui gitu. Ya kan? Hayang kawin deui, ya enggak? Tapi kalau dia menimbang kemaslahatan dirinya, 2 anaknya, dan udahlah, dia pasti akan milih apa? Milih istri. Kenapa? Ada dirinya, yang ada siapa? 2 anak yang perlu diurus. Ya udah, kan begitu. Biasanya gitu tuh, ya. Karena kita pada pilihan yang tidak ideal, Bapak Ibu yang mulia. Seperti itu. Baik, ya. Ini kita tentang apa nih? Tentang minum berdiri, ya. Oleh karena itulah dalam syariah Islam, minum berdiri itu dianggap khilaful aula minimal. Tidak utama, tidak sesuai dengan etika yang semestinya, nggak nyambung dengan etika yang semestinya gitu. Kalau nilai itu mungkin ya nilai berapalah gitu ya, di bawah rata-rata. Tapi itu sesuatu yang di bawah rata-rata, tetap dia bisa dikerjakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian hadis yang lain, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza', muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai alas kakinya, maka mulailah dengan kaki kanan. Dan apabila dia melepas alas kakinya, bisa sendal, bisa sepatu, bisa bakiak, ya bisa apa aja nih kan, alas kaki. Ya, maka apabila dia melepas alas kakinya, mulailah dengan kaki kiri, dan hendaklah kaki kanannya atau sebelah kanannya yang didahulukan untuk memakai dan kaki kirinya untuk melepas. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang mulia, ini adab dalam Islam diatur luar biasa. Bagaimana kita diajarkan cara berpakaian, cara memakai sendal. Ya, dalam hadis yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'uli wa tarajjuli wa fi tuhuri wa fi sya'ni kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai untuk memulai dari sebelah yang kanan, fi tana'uli, dalam memakai alas kaki. Termasuk dalam berpakaian,
Jadi Bapak Ibu yang mulia, gimana caranya supaya berpakaian kita ini ada pahalanya? Berpakaianlah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana makan saya ini ada nilai pahala? Maka makanlah dengan cara Rasulullah, kan gitu. Gimana tidur saya ada nilai ibadah, nilai pahala? Tidurlah dengan cara Rasulullah. Karena makan, minum, tidur, berbicara itu sesuatu yang mubah hukumnya, dibolehkan karena itu diperlukan oleh manusia. Maka bagaimana hal-hal yang mubah ini, Bapak Ibu yang mulia, memiliki nilai di dunia untuk memenuhi keperluan hidup kita, dan di akhirat nanti ada pahalanya. Maka satu-satunya cara, ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana? Siap diamalkan insya Allah. Makanya kalau orang yang biasa taklim, dia kelihatan tuh makan minumnya kanan pasti. Saya agak heran tuh kadang-kadang ada misalkan orang habis majelis taklim, baik itu yang ngisi acara atau yang ikut duduk dalam acara, misalkan ada makan-makan, setelah ceramah yang mubaligh, yang penceramahnya makan minum dengan tangan kiri. Itu bagi saya tuh aneh juga itu. Kayaknya nggak berbekas taklimnya, kan gitu ya hadirin yang mulia. Apalagi dia ustadz misalkan, punten ya, ini saya nggak bicarakan ustadz tertentu, enggak, ini misalkan ada mubaligh, oknum, apalah misalkan, ya dia ceramah berapi-api sunnah Nabi, ketika makan anggar pakai tangan kiri, ya enggak. Yang lebih aneh lagi bagi saya itu kalau dalam taklim seperti ini sambil buka kitab sambil ngudud, ada tuh ayat tuh. Kalau saya nggak cenderung itu, saya tidak sepakat. Karena bagi saya itu adalah sesuatu yang secara adab kurang bagus. Satu, dia ngerokoknya di mana? Dalam masjid. Ada tuh kayak itu. Kajian kitab misalkan. Bab tentang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adabnya, akhlaknya tinggi. Jadi antara omongan dan nggak nyambung ini tuh kan, ini kan. Ya inilah, ya nggak apa-apa kan, ya ini kan ya, ini apa nih, ini copot, ya punten. Baik, Bapak Ibu yang mulia. Nah, oleh karena itulah, bagaimana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dengan adab yang mulia? Bagaimana negeri ini akan menjadi aman, sejahtera, warganya bersatu hanya dengan adab yang mulia? Karena akhlak yang mulia, adab yang mulia akan menghasilkan satu at-tahabu, saling mencintai. Yang kedua, akhlak dan adab yang mulia akan melahirkan at-ta'aluf, kedekatan, keakraban. Ini orang NU, ini orang Muhammadiyah, ini orang Persis, ini orang Jemaah Tabligh, ini mazhabnya Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, ini yang tauhidnya Asy'ariyah, ini tauhidnya Maturidiyah, ini yang tauhidnya Ashabul Hadis. Mereka semua duduk bareng-bareng, akhlaknya bagus. Saling mencintai tidak? Saling akrab tidak? Bisa. Tapi di antara mereka ada akhlaknya yang kurang bagus, dalam beda-beda dikit nyerang, bid'ah kafir, itu aja kerjaannya, jualannya. Kira-kira akan saling mencintai atau saling membenci? Anda pernah punya pengalaman ini tidak? Saya tanya, pernah punya pengalaman ini tidak? Gimana kalau Anda disuguhkan dengan kajian-kajian bid'ah, khurafat, kafir, syirik, neraka kabeh? Nu beda jeung urang neraka bonam. Nu beda jeung urang bid'ah bonam. Ustad urang ustad sunnah. Lamun ustad selain kami ustad bukan sunnah. Itu sih gitu. Sehingga dia punya majelis sunnah, kajian sunnah, ustad sunnah. Hafizahullah. Bagus itu bahasa. Tapi kalau bahasa itu untuk tujuan yang tercela, batil jadinya. Hanya mengklaim dirinya yang paling sunnah. Itu kan yang itu klaim-klaim tertentu, merasa lebih baik. Kalau kita nggak usah begitu. Apa yang kamu kerjakan? Saya berusaha mengerjakan amal ini ya sesuai dengan perintah Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah itu aja. Nggak usah mengklaim saya yang paling gimana, nggak usah. Tapi yakini itu.
Kita yakini aja udah begini. Yang lain yang beda, oh saya lihat kalau perbedaan, kayaknya saya kurang mengerti tentang perbedaan ini. Karena jangankan berbeda dengan orang lain dalil-dalilnya, dalil yang saya kerjakan aja saya juga belum ngerti. Ya kan gitu nggak? Bener nggak, Yang Mulia? Saya pun untuk bisa menguasai dalil yang sekarang saya kerjakan, saya level awam. Saya nggak begitu paripurna, nggak begitu sempurna, nggak ngerti gitu, nggak begitu banyak paham. Saya hanya dengar dari ustaz, dalilnya anu, ya udah saya amalin. Kan begitu. Ketika ada orang beda, ternyata dia juga punya dalil. Jangankan memahami dalil orang lain, dalil yang sekarang saya sedang kerjakan sendiri, saya pun nggak begitu memahami dengan baik, kecuali berdasar arahan siapa? Ulama saya, ustadz saya, kan begitu. Dan yang mulia, ya, karena kalau kita bisa untuk memahami hadis yang sahih, masya Allah perlu ilmu yang luar biasa. Memahami hadis ini sahih, apa ilmunya? Satu, ittisalus sanad, harus ada ketersambungan sanad. Kalau sekarang saya bahas tentang ketersambungan sanad, ya enggak? Saya uji di antara Anda, ada yang bisa jawab enggak? Misalkan saya buat satu sanad, sanad ini saya rusak. Siapa di antara Anda yang bisa merangkai sanad itu? Contoh misalkan Rasulullah SAW bersabda, di bawah Rasulullah saya ngerusak sanad namanya nih. Di bawah Rasul SAW ada Sufyan As-Tsauri, di bawah Sufyan As-Tsauri ada Ibnu Mas'ud. Di bawah Ibnu Mas'ud nanti ada saya kasih misalkan Ibrahim An-Nakhai. Nanti ada di situ ada Aswad. Di bawah Aswad nanti misalkan ada Abdul Razak. Lalu ada di situ Ahmad bin Hambal. Siapa yang bisa merangkai sanad ini? Kalau bisa saya kasih sekarang 10 juta. Lamun apa letak ge 10 juta, nah, ayo tatarucingan ya orang. Kalau saya tatarucingan bener nih ilmiah. Ayo, siapa yang bisa merangkai sanad? Kayaknya kudu apa tadi saya ngomong apa? Nu kedua kudu bisa memberikan referensi. Nih, ini wafatnya sekian. Itu kalau saya bicara ittisalus sanad untuk sampai hadis sahih. Ternyata kan ketika masyarakat saya berikan gambaran ini untuk ittisalus sanad, hese hadirin untuk paham. Ya, Ahmad bin Hambal punya guru namanya Imam Abdul Razak. Abdul Razak punya guru Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri punya guru namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai dia punya guru misalkan Aswad atau Alqamah, nanti punya guru namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia punya guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya riwayat Kufah. Riwayat apa? Riwayat Kufah. Di mana Kufah? Itu Gigireun Cililin. Ini kalau kita bicara hadis sahih, enggak mudah Bapak Ibu yang mulia. Kita itu nerima hadis itu udah tinggal apa? Kalau makan tuh udah tinggal diapain? Dimakan. Tapi kalau sekarang saya bicara tentang hadis sahih ittisalus sanad, masyarakat awam kebanyakan tidak belajar itu. Tentang tobaqot. Kalau misalkan saya bilang, Bapak Ibu yang mulia, untuk mengetahui ini ittisalus sanad, ada namanya Sufyan bin Uyainah, dia level berapa? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Sufyan bin Uyainah dalam kitab Taqribut Tahdzib, ya, secara hadis Bukhari, Sahih Musita, level berapa? Dari mana? Meninggal tahun berapa? Gimana martabahnya? Ada yang bisa nggak kira-kira? Ya handphone saya bayar ya gratis. Nyaan ya. Susah kan? Padahal saya baru nyebutin siapa? Sufyan bin Uyainah. Tuh, katanya mau belajar hadis sahih. Ketika sekarang hadis sahih sudah mulai sedikit saya urai syarat-syaratnya. Hadis sahih itu syaratnya 5. Pertama ittisalus sanad. Sekarang saya mau masih bicara tentang ittisalus sanad. Ya. Dan untuk memahami ittisalus sanad itu, untuk sampai kita bisa sampai ittisalus sanad itu ilmunya Masya Allah. Nanti misalkan Bapak Ibu yang mulia, kalau saya berikan ini contoh misalkan antara riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya apa? Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumnya apa? Secara sanad.
Orang banyak yang ngerti. Ya, kalau ini Sayyiduna Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, hukumnya apa? Tuh, Bapak Ibu yang mulia. Ini misalkan Imam Bukhari ngambil daripada Imam Musaddad mengambil daripada Hamad bin Zaid daripada Qatadah daripada Anas bin Malik dari Rasul SAW. Itu riwayat apa? Kata kita mau bicara ittisalus sanad. Sekarang saya mau tanya, bicara hadis sahih satu syarat namanya ittisalus sanad, hesen tuh susah tidak? Nah, siapa yang mengatakan di sini gampang? Nanti ada istilah apa lawan ittisalus sanad, inqita terbagi berapa? Nanti ada mursal, ini ada muallaq, mursal, mu'dhal, munqati. Nanti ada mudallas, ada mursal khafi. Ayo coba didefinisikan. Jadi artinya apa? Kita ini ketika kita sampai kepada ini sunnah Nabi, dalilnya kita itu udah dapat sesuatu yang apa ya? Yang udah kita tinggal konsumsi, kita nggak perlu proses. Karena kalau kita diminta untuk sampai ke proses itu, aduh hadirin, berapa waktu yang kita perlukan untuk memahaminya? Seperti sekarang ini saya baca hadis nih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Untuk sampai ke proses ini jelimet hadirin. Kalau saya terangin, kalau saya bicara tentang hadis Bukhari, apa itu syarat Bukhari, apa itu maqsidul Bukhari, apa itu rijalul Bukhari, apa itu sulit hadirin. Habis waktu kita. Oleh karena itulah kita perlu berterima kasih kepada para alim ulama kita yang mereka masya Allah membawakan agama ini dengan luar biasa, dengan kesolehannya, dengan keilmuan yang luar biasa. Ada kitab-kitab yang luar biasa. Terima kasih kita. Jadi ini kitab seperti kitab Bulughul Maram ini luar biasa ajib. Dan sebetulnya kitab Bulughul Maram ini tujuan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah untuk mendidik anaknya. Demi mendidik anaknya diajarin, beliau tulis kitab Bulughul Maram, dihadiahkan untuk anaknya. Ternyata tulisan beliau untuk anaknya ini ternyata terpakai nggak sampai sekarang, menjadi referensi ulama-ulama di seluruh dunia. Karena lihat, oh ini sunnah nabinya gini, ini kanan dulu nih, ini kiri dulu nih, di Bulughul Maram ada. Ya, Bapak Ibu yang mulia, jadi luar biasa. Ini tentang adab-adab yang mulia ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca ini, masya Allah, kita memiliki akhlak dan adab yang mulia. Amin ya rabbal alamin ya. Udah, itu hadis kedua ya. Hadis ketiga sekarang. Cukuplah, nggak usah lama-lama lah ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yan'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan memakai hanya satu sendal. Satu bersendal, satu nyeker. Itu sih gitu. Nah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau mau maka pakailah sendal di kaki kanan dan kaki kiri dua-duanya. Atau kalau tidak, lepas kedua-duanya. Oh, ternyata 1400-an tahun terdahulu etika pakai sendal itu udah dibahas. Udah dibahas. Luar biasa Islam ini, rahmatan lil alamin. Sampai make sendal aja dibahas, Bapak Ibu yang mulia, caranya supaya kita dianggap mulia, baik. Nah, pakai dari kanan, pakai dua-duanya ya. Lepas dari kiri, itu kata Nabi itu. Ya enggak? Kalau ente misalkan sendal ente rusak, ya udah benerin dulu. Udah bener pakai dua-duanya. Kalau ternyata sendal ente yang satu rusak nggak bisa dibenerin, maka apa? Copot dua-duanya. Jangan satu pakai sendal, satu nyeker. Coba misalkan sekarang Pak Haji ya, Pak Haji ini nanti ke kondangan Ji, ya enggak? Haji jangankan nyeker hijinya, hiji nanti sepatu hideung, hiji sandal capit ke kondangan, Ji disebatain Haji kira-kira. Iya mau ulah nyeker hijinya, ayeuna mah angger wae gitu nya. Tetap dua-duanya pakai. Ngan tadi hiji sepatu hideung, hiji sandal capit Haji ke kondangan mangga we. Kumaha kinten-kinten jadi perhatosan teu. Disebatna naon Haji teh?
Gitu. Padahal itu dua-duanya pakai apa tuh? Pakai alas kaki kan? Tapi ketika tidak sesuai, tidak uruf, bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang ada, disebutnya apa? Nggak bagus. Nggak bagus aja. Ya. Misalkan atau ente misalkan sekarang pakai baju koko ya, kayak gini. Nanti tes sholat zuhur, ente jangan pakai jangan pakai sarung, pakai rok. Ente punya ibu ente atau istri. Datang ke dia, kumaha kira-kira? Apa pandangan Darul Barokah ke ente kira-kira? Hah? Nah, iya, menyatukan antara feminim dan maskulin, ternyambung. Itu kan? Karena ini kaitannya bukan cuman halal haram aja, ini adab, ini etika. Ternyata dalam Islam etika itu sangat apa? Diperhatikan cara makan. Kalau kamu makan ada yang jatuh, kamu ambil. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Sebelum makan apa dulu? Cuci kedua tangan, kumur-kumur. Kan ada dalil-dalilnya. Kalau kamu makan satu porsi, makan berjamaah bisa untuk 2 orang. Makan 2 porsi berjamaah bisa untuk 4 orang, kan gitu ada riwayatnya. Menunjukkan kita diminta berjamaah. Islam itu agama yang berjamaah, persatuan kesatuan. Makan aja sampai kita berjamaah, sholat berjamaah, hadirin yang mulia. Ini kan etika, bukan. Jadi Islam itu bukan cuma halal haram, enggak. Tapi etika lebih banyak lagi di situ. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar etika, adab yang mulia ini, ya Allah golongkan kita kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan bukan termasuk golongan kami yang tidak memuliakan ulama, ya enggak? Yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang lebih muda, itu bukan golongan kami, bukan umat kami. Jadi kalau Islam dibahas dengan dalil-dalil yang luar biasa, ajib aja hadirin mulia. Seperti kita yang dilihat nih, coba misalkan kalau kita ke negeri-negeri non muslim, ya Eropa, sungai-sungainya bersih tidak? Bersih tidak? Bersih kan? Kita masuk ke negara-negara muslim, bagaimana sungainya? Ada yang bersih, tapi banyak yang Allah. Itu menunjukkan apa? Tuh, kan ini contoh. Berarti kita dalam mengamalkan ajaran Islam kita kurang kadang-kadang di situ. Dan saya pernah sampaikan kepada Anda dalam satu riwayat Imam Al-Haisami dan Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yu'ammiru bil qaumid diyar wa yusmir lahumul amwal wa man nadhara ilaihim mundu khalaqahum. Qila wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Qala bi silatihim arhamahum. Ini pernah saya sampaikan pada Anda. Anda mungkin masih ingat atau masih lupa. Itu 2 pertanyaan saya kan. Masih ingat, masih lupa ya? Itu. Sayyidina Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memakmurkan kawasan yang ditempati oleh beberapa masyarakat, kelompok orang, kelompok negeri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan, mensejahterakan harta mereka, ekonominya tingkat tinggi. Wa ma nadhara ilaihim mundu khalaqahum. Padahal Allah enggak sudi melihat mereka. Karena mereka tidak beriman, taat ke Allah. Tidak beriman, taat ke Allah, tapi negara maju, masyarakat maju ekonominya. Sosial budayanya tinggi, tapi Allah nggak sudi melihat mereka. Maka sahabat nanya, kok ya Rasul, wa kaifa dzalika? Ya Rasul, gimana itu bisa terjadi? Negara maju, ekonomi maju, infrastruktur maju, tapi Allah nggak sudi melihat mereka. Kok bisa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Karena mereka suka bersilaturahim. Dan saya pernah sampaikan apa itu makna silaturahim. Bisa dengan harta, pengelolaan harta yang baik itu silaturahim, berbagi harta, mengelola harta dengan baik. Contoh misalkan di satu negara APBN-nya, pajaknya 100% untuk rakyat, tidak bocor. Sejahtera moal tah negara. Sejahtera moal. Sejahtera.
Ya, saya mau tanya sama Anda, kalau misalkan APBN Indonesia misalkan dikelola dengan baik, bisa tidak pendidikan dan kesehatan gratis? Bisa tercapai tidak? Oh, sangat bisa. Betul gak? Tekudu orang utang-utang ke batur, kalau benar. Bapak Ibu yang mulia, maka ini jadi Islam itu bukan cuma halal haram, tidak. Kita hari ini bisa halal ini haram, enggak begitu. Ada etika, ada adab, ada masya Allah aspek yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu yang mulia, hadis Bukhari Muslim ini menunjukkan bagaimana Islam itu mengajari etika yang baik. Ya, apabila ada sesuatu itu pasangan, pakailah, jangan satu-satu. Misalkan nanti Pak Haji ya datang misalkan pakai berpakaian pasangan seperti ini kan cocok. Tapi kalau zuhur nanti pakaian birunya tetap dipakai, masker dipakai, topi putih dipakai aja ya. Tapi celana bawahan ulah dipakai kan dia, ulah pakai celana. Disebut naon ji kira-kira ente. Karena nggak sepasang kan dia nggak. Ketika satu pasangan itu sepasang ya dipakai untuk berpasangan, maka Islam tuh mengatakan pasangan. Sampai sendal aja itu lihat pasangan ente dipakai. Ini baru sendal loh. Gimana kalau pasangan hidup? Halo, ya kan? Sendal aja ente nggak pakai satu, nggak nyambung, nggak munasib, ya. Jadi ternyata sampai yang namanya pasangan-pasangan tuh, ya, dibahas oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kamu pakai sendal, dua-duanya pakai. Lamun teu, dua-duanya coplok. Kan gitu. Lamun itu pantas ngewa atau enggak secara kesehatan juga coba aja. Dokter mengatakan kalau ada orang terbiasa satu pakai apa namanya sepatu, sendal, satu nggak sendal, efek nggak nanti ke depan? Efek. Kurang bagus pada kesehatan. Nanti jeng sebelah kita. Ya. Tekieu misalkan. Ini contoh atau ada apalah perbedaan nanti di apa? Di tulang kaki. Ya kan itu penelitian para dokter. Sedangkan Nabi SAW bukan bicara kesehatan, beliau bicara syariah. Syariah ini bisa mengandung kesehatan, sosial, politik, ekonomi, dan bla bla bla, individu, kolektif, itu syariah kalau dibahas. Ya, artinya apa? Dari sini kita makin yakin, masya Allah, Islam itu ternyata memang mengurusi seluruh aspek kehidupan, urusan dunia sampai urusan akhirat. Tinggal kita mau tidak mengamalkannya, Bapak Ibu yang mulia. Yuk, kita dengan kajian-kajian seperti itu kita amalkan dari hal-hal yang apa ya? Yang sepele lah, yang sederhana. Bapak-bapak kalau mau ngaji misalkan kajian hadis yang lebih berat dengan saya, hayu. Cuman pertanyaan siap nggak? Kan gitu. Ustadz, saya mau belajar jarh wa ta'dil, hayu. Ada yang mau belajar jarh wa ta'dil di sini? Ustadz, saya mau belajar ilmu ilal, hayu. Ayo, saya belajar mau ilmu tabaqatul hadis, ayo, bisa. Cuman masalahnya kalau itu dibahas di sini terlalu berat, nanti hanya sebatas teori, pengamalan susah. Oleh karena itu dalam kajian-kajian seperti ini kita ya udah bahas yang kira-kira kita mudah pahami dan kita bisa amalkan bersama diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Ya Bapak Ibu yang mulia, ini 3 hadis tentang adab-adab dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Sebelum saya tutup, pertanyaan mangga. Silakan. Mau bertanya baik yang di hadir di masjid atau dari konten di masing-masing. Mangga. Bade Naros. Ya, mangga, silakan. Dari Ibu Melani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan model sepatu yang sama tapi warnanya beda? Sekarang orang-orang berpakaian ada topi beda, cari perhatian sehingga terjadi topik. Jadi warnanya beda. Sepatunya sama tapi yang satu kiri, yang satu merah, yang satu kuning gitu. Oke, iya. Hadirin yang mulia, bicara tentang sepatu sama tapi warna beda, maka itu akan bicara tentang uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan yang berkembang di tengah
masyarakat. Ya, kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Maka yang namanya adat, kebiasaan itu bisa menjadi satu standar hidup di tengah komunitas tertentu. Dan itu bisa menjadi hukum selama kebiasaan itu tidak melanggar syariah. Contoh, ada misalkan orang punya kebiasaan kalau merayakan suatu dengan party minuman keras, ada nggak kayak gitu? Ada tidak? Ya kan? Satu daerah, komunitas, negeri tertentu, bagi mereka minuman keras itu jadi apa? Kebiasaan. Akhirnya menjadi suatu yang lumrah, bahkan kayak suatu yang kayak wajib gitu. Kalau kita haram gak itu? Haram. Atau ada satu komunitas di Indonesia kalau habis merayakan suatu dangdutan, ada nggak? Iya kan? Seolah-olah untuk dangdutan bukan acara gitu, ya nggak? Atau apa organ tunggal misalkan gitu ya? Satu acara pernikahan misalkan. Ya, maka sama. Ketika ada orang dia berpakaian atau bersendal, sendalnya dipakai, pakaian dipakai, semuanya, tapi warna beda. Maka di situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya nanti bukan di halal haram. Satu, selama ibu ini atau bapak ini memakai pakaian itu sesuai dengan peruntukan, ini bagi laki-laki, ini bagi wanita. Ya kan? Memang si ibu ini atau si bapak ini memakai memang ini untuk laki-laki, ya kan, di dalam berpakaian, satu, tutup aurat. Yang kedua, tidak boleh tasyabuh, menyerupai lawan jenis misalkan. Kan gitu ya hadirin yang mulia. Maka ini akhirnya kembali kepada apa? Ini bukan kembali kepada halal haram. Ini kembalinya kepada apa? Kepatutan. Etika yang berkembang di daerah itu berkembang tidak. Kadang-kadang ada di satu daerah beda warna itu aib, tabu, nggak bagus. Ada tuh di kalangan tertentu, komunitas tertentu. Saya pernah tuh ke negara itu. Saya datang ke satu negara, saya lihat kalau orang-orang ahli masjidnya, ulamanya itu pakaiannya itu dari bawah sampai atas satu warna, Pak. Jadi kalau dia beda warna-warni itu dianggap kayak gimana, ganjen atau apa. Kalau di kita tuh biasa. Kalau kita kan sekarang warna-warni, ya enggak? Ini kan ya, ada tuh seperti itu. Oh, ternyata ini berkembang. Nah sama, ketika ibu ini memakai sepatu yang sama, tapi warnanya beda, kan gitu ya. Di situ tuh apa yang berkembang? Oh biasa, ya udah biasa. Itu bukan halal haram. Selama itu memang masih memiliki nilai etika, estetika, kepatutan dan bla bla bla, silahkan aja. Yang pasti bahwa kadang-kadang nih punten ya, kalau ibu-ibu mungkin suka wanita memakai apa ya, sepatu atau yang hak tinggi ya, bisa-bisa aja sekali-kali. Tapi kalau itu dijadikan kebiasaan, dokter mengatakan kurang bagus. Seperti itu ya, terlalu ditinggiin gini kan, akhirnya kan posisi kaki tidak apa namanya, tidak normal, ya kan? Sedangkan kita dilarang untuk apa? Menyakiti diri sendiri, ya kan? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kamu jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi kalau masalah beda warna dan itu sedang berkembang trennya, selama tidak melanggar syariah sah-sah aja. Cuman bisa jadi di satu negeri ini dibolehkan, tapi di negeri yang lain itu ngewa. Anda pernah nggak merasakan? Silakan. Di satu negeri ini kalau warna ini cakep, tapi kalau di negeri ini ngewa. Pernah nggak Anda melihat? Anda jalan-jalan ke berbagai negara gitu. Silakan, nanti Anda ketemukan. Seperti saya ketika, contoh saya memandikan ketika saya di Indonesia, saya keliling ke beberapa negara. Ketika saya lihat, wih, kalau saya pakai ini di Indonesia itu apa namanya biasa. Tapi kalau pakaian orang-orang ini dipakai di Indonesia, itu bagi masyarakat saya yang saya lihat saya itu nyewa, tepantes gitu, rame teuing. Tuh Pak, seperti itu Pak. Atau di Indonesia itu pakaian keren, tapi di negara lain norak, terlalu sederhana misalkan. Ada tuh kayak gitu. Ini contoh. Maka memakai tadi sepatu dengan dua warna yang berbeda, ya itu dipersilahkan. Ya, karena sabda Nabi SAW tadi kan,
kalau pakai dua-duanya. Kalau apa namanya? Kalau lepas dua-duanya. Kan gitu. Gitu aja, Pak. Jadi itu bukan cuma sepatu, sendal, tapi seluruh aspek kehidupan. Nilai kepantasan, nilai kepatutan, nilai munasabah, kesesuaian, termasuk juga sesuai dengan lingkungan. Ya, misalkan Anda berada di satu komunitas, ini perumahan ya, ini kan perumahan apa namanya ini? Pasir Melati, di mana di sini rata-rata saya lihat level orangnya ya menengah ke atas lah gitu ya. Maka Anda dalam berbicara ini ya sesuai lah dengan apa namanya, dengan posisi orang-orang perumahan sini. Soalnya kalau kita terlalu bawah, menunjukkan terlalu bawah, gimana sikap yang kurang bagus, pendidikan yang kurang bagus, nanti kita aneh sorangan di dia, benar nggak? Iya nggak? Aneh sorangan. Atau kita terlalu sombong, mentang-mentang kita kaya, merasa aneh sorangan. Jadi Islam tuh mengajarkan apa adab, menggunakan cara-cara yang sesuai, terpuji, baik dalam berbicara maupun dalam berbuat. Itu yang mulia, ya. Pertanyaan kedua silakan. Ya kan? Enggak. Salam. Masalah istinja. Istinja baik. Ini kan penyakit ya. Ya. Penyakit, dengan penyakit itu Bapak harus pipis berdiri gitu. Enggak, saya tetap punya penyakit. Hah? Saya suka kencing. Saya tahu itu kalau kencing, kalau pipisnya jongkok. Ya. Karena saya punya penyakit. Kalau berdiri kan saya kalau ada yang nyepet-nyepet kan mesti dicuci. Ya. Makin mulai sakit. Kalau jongkok pasti berdiri dicengkak. Gimana kan boleh berdiri. Ya, kalau berdiri dicengkak, kalau jongkok dicengkak. Berdiri kan tuh saya. Oh gitu. Jadi Bapak nyamannya adalah berdiri gitu. Nah, itu beda. Jadi gini, ketika ada apa? Ada riwayat dalam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu tempat yang jadi tempat sampah masyarakat di Madinah, maka fabala qaiman. Lalu beliau kencing berdiri di situ. Alim ulama menjelaskan hadis ini, ada yang mengatakan Nabi kencing berdiri itu karena nggak dapat tempat berdiri di situ, jongkok. Yang kedua, Nabi katanya sedang sakit apa, punggung, sehingga kalau apa, ya bagusnya apa, berdiri. Nah, ini pertanyaan Bapak ini bagus. Gimana kalau kalau kencing jongkok nanti pas berdiri dicengkak gitu ya, jatuh atau apa, nggak seimbang. Ya udah, Bapak misalkan untuk kesehatan dan kemaslahatan keselamatan badan Bapak di WC, ya udah berdiri aja. Cuma nanti mungkin sarung Bapak, celana Bapak atau apa, tolong di apa namanya, ya diangkat, disesuaikan supaya tidak terkena cipratan. Atau misalkan bagi orang tua nih, kan ada WC jongkok, ada WC duduk, betul tidak? Mungkin bagi usia-usia yang udah ngalami ya, bapak-bapak yang sepuh-sepuh, ternyata untuk usia tertentu jongkok itu gimana gitu ya, apalagi yang sudah berat badannya rada puntennya, rada gimana gitu ya, jadi pas jongkok berdiri rada hesek gitunya. Nah itu mungkin bagi orang seperti ini apa, cocoknya berarti WC-nya yang apa? WC yang duduk. Jadi Anda mau yang berdiri, mau yang jongkok, mau yang duduk, anjurannya adalah jongkok. Tapi dalam kondisi-kondisi di mana Anda seperti itu punya alasan-alasan di mana Anda tidak bisa mengamalkan itu, ya udah, Anda bisa berdiri, Anda bisa pakai WC duduk. Yang pasti adalah dalam istinja, pastikan istinja kita betul, najis itu tidak terciprat ke apa namanya, pakaian kita, terutama itu yang dipakai untuk sholat. Sehingga sebagian ulama menganjurkan kalau mau ke WC, ya enggak, kalau istilahnya kondisinya nyantai apa, pakailah ke WC itu pakaian apa? Pakaian WC. Sehingga ketika Anda sholat, Anda punya pakaian yang lain. Itu kan kehati-hatian. Pak Ustadz, gimana tuh untuk pakaian WC, pakaian sholat? Dan saya mah orang pas-pasan, cuman pakaian itu doang. Ya udah, pakai aja. Seperti itu kan gitu.
ya enggak? Cuman hati-hati dalam istinja tidak cipratan. Itu aja Pak sebetulnya. Ya, jadi al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu dia berputar berdasarkan alasannya. Alasannya ada atau tidak ada, maka hukumnya juga ada dan tidak ada. Nah kan, tapi kan untuk saya membahas bahasan ini kan nanti masuk kaidah fikih. Itu pelajaran beda lagi nanti Bapak Ibu yang mulia kan gitu. Jadi untuk kasus Bapak ini atau kasus Bapak dan Ibu yang lain, silahkan berdiri, jongkok atau apa namanya pakai WC duduk, silahkan. Mana yang saya kira bisa lebih maslahat untuk kesehatan Anda, kenyamanan Anda sebagai yang penting nilai ibadah kita yang substansinya tidak rusak. Itu apa? Istinja dalam rangka membersihkan kotoran, najis sebagainya. Itu aja sebetulnya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Baik, ada yang lain silakan. Bapak Ibu yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak silakan. Silakan, mau di luar topik pun bangga. Fadhal. Maaf Kiai, ada melalui WhatsApp ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapakah pengikut ulama salaf sebenarnya? Karena sebagian orang ada yang merasa benar mengikuti ulama seperti itu. Masya Allah, pertanyaan cakep. Ini yang sekarang ini klaim ya, saya salaf, saya salafi, kan gitu ya. Baik, saya terangkan. Bismillah ya. Bapak Ibu yang mulia, kata salaf itu adalah dalam bahasa Arab tuh yang mendahului. Ya, khalaf generasi setelahnya. Ini kalau dalam ibarat rumah tangga ada kakek, ada bapak, ada anak, ada cucu. Siapa yang salaf? Ayo jawab dong. Siapa yang salaf? Pasti kakek kan? Ya enggak? Kakek kamu yang itu salaf. Ini cucu masih hidup. Ini khalaf, generasi penerus. Jelas ya? Itu dalam bahasa Arab. Jelas. Jadi salaf itu dalam bahasa yang terdahulu, yang mendahului. Khalaf itu generasi yang menggantikan, sesuatu yang menggantikan. Tuh, itu salaf. Ketika salaf dihubungkan dengan syariah, maka ini kita akan bicara tentang generasi terdahulu yang lebih identik dengan terutamanya khairul qurun, sebaik-baik masa. Sayyiduna Muhammad SAW mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Qarn itu 100 tahun pertama oleh ulama. Thumma alladhina yalunahum, lalu masa setelah itu. Berarti 101 sampai 100 Hijriah. Itu kata ulama tuh. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu masa 101 Hijriah sampai 200 Hijriah. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu berarti apa? 201 Hijriah sampai 300 Hijriah. Ketika bicara salafus sholihin, khairul qurun terutamanya, kita akan bicara orang-orang yang hidup di era Rasulullah SAW sampai era berapa ratus Hijriah? 300 Hijriah. Maka Anda akan temukan nama Sayyidina Muhammad SAW. Anda akan temukan nama al-ashra mubasysyara bil jannah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Nufail, dan lain-lain. Anda akan temukan nama-nama mufti sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Mu'ad bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab, termasuk yang muda Ibnu Abbas, mufti, Aisyah juga termasuk. Anda akan dengarkan nanti nama al-muktsiruna fi riwayatil hadis, sahabat yang dianggap banyak meriwayatkan hadis, dimulai pada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Nanti Anda akan temukan nanti masa tabi'in. Anda akan dengar nama Sadatu tabi'in, Uwais al-Qarni, Sa'id bin Musayyab, di Basrah Hasan Basri, di Makkah Atha ibn Abi Rabah.
Nanti Anda akan dengarkan nanti al-fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih di Madinah yang menjadi sumber referensi Islam fatwa dunia. Sa'id bin Musayyab, Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Abu Bakar al-Makhzumi, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Sulaiman bin Yasar, tambah Salim bin Abdullah bin Umar, ditambah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ditambah Qabisah menjadi al-fuqaha al-asyrah. Ini kalau saya cerita nama-nama panjang, Pak. Ya, nanti di generasi setelahnya ada Abu Hanifah di situ, nanti ada Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad bin Hambal. Di bawah ini ya nih, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Di bawah Ahmad bin Hambal ada nama Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Udah tahu sekarang? Ya enggak? Akidah nanti ada nama akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Asy'ari itu salaf. Karena beliau hidup di era 200-an Hijriyah, wafat di tahun 3. Akidah Asy'ariyah itu akidah salaf. Maka ketika bicara salaf, ini orang-orangnya. Kalau Anda ingin tahu tentang salaf, saya bisa buat kajian tentang siapa itu ulama-ulama salaf. Cuma dengarnya enggak itu aja. Nanti saya bisa cerita tentang Sufyan bin Uyainah, siapa itu? Siapa Imam Bukhari? Bisa cerita kita. Itu kan sejarah jadinya. Maka orang-orang ini ya, mereka berpegang teguh, satu dengan Al-Qur'an, satu dengan As-Sunnah, yang ketiga dengan ijma, yang keempat dengan athar sahabat dan qiyas. Maka kalau ada orang-orang di masa sekarang referensinya adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas dan asar sahabat, asar tabi'in, itu orang-orang ini disebutnya orang-orang yang pengikut salaf. Saya tanya sekarang, NU, Muhammadiyah, Persis, Jemaah Tabligh, Thariqah Naqsabandiyah, Syadziliyah, banyaklah di sinilah jemaah-jemaah. Itu kita bereferensi mereka apa? Salaf atau sekarang? Saya mau tanya, referensi mereka apa? Pertama, apa referensi mereka? Quran bukan? Quran salaf bukan? Quran kapan adanya? Diturunkan ke Nabi Muhammad kapan? Salaf bukan? Quran salaf, ya enggak? Udah lama Quran itu kan itu. Ini NU, Muhammadiyah dan lain-lain, atau ya mazhabnya Abu Hanifah. Ini kalau Abu Hanifah, Malik, Syafi'i itu orang salaf lah jelas. Sekarang kita bicara ormas di Indonesia aja lah, udah gitu aja. Ini jemaah-jemaah yang sedang bergerak, mereka pakai Quran tidak? Pakai Quran tidak? Berarti pakai salaf tidak? Kalau orang-orang ini pakai Quran, ya berarti mereka pakai salaf, ajaran salaf. Orang-orang ini semuanya pakai as-sunnah tidak? Pakai as-sunnah tidak? Sunnah itu, hadis itu salaf bukan? Udah terdahulu bukan? Terdahulu. Orang yang kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah salaf bukan? Ya salaf. Jadi salaf itu di khairul ini eranya nih. Maka siapapun orang yang dia kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas, asar sahabat, ya di situ ternyata ke metode salaf, mereka semua salafi. Maka kata salafi ini adalah untuk siapapun umat Islam yang memang dalam pengamalan syariat Islam kembalinya kepada zaman dahulu, salafi. Cuman sekarang ini salafi itu diklaim oleh kelompok tertentu. Ini adalah kedunguan yang luar biasa. Apa saya bilang? Mohon maaf ya, dungu luar biasa. Saya salaf nggak? Barusan saya sholat subuh, saya pakai salaf tidak? Pak Haji tadi sholat subuh dengan gaya salaf tidak? Saya dan Pak Haji salafi bukan? Saya salafi. Yes, ente sholat subuh pakai gaya Nabi nggak atau pakai gaya rock and roll? Yes. Ustaz Haji gayanya gaya Nabi, salafi. Cuma sekarang ini salaf dikerucutkan untuk kelompok tertentu yang katanya, kalau saya sebut nama jadi sensitif lagi kan, ya enggak? Saya bisa sebutin nama di sini sebetulnya. Ulama anu nanti afiliasinya di Saudi namanya anu. Soalnya itu yang salah. Pokoknya lamun teu Saudi teu ngaran ieu, nanti dari Saudi ke sini ada sampai nanti ke punten ya Ibnu Taimiyah misalkan. Eta salaf cenah. Lamun selain eta sigana mah henteu gitu. Ini kedunguan yang luar biasa. Anda mau ikut nanti yang secara akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Anda salah.
Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Asia Tenggara secara akidah Asy'ariyah. Orang Indonesia Salafi bukan? Salafi dong, ikut salaf akidahnya. Anda ke India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Cina, Turki, di sana kebanyakan secara akidah adalah Hanafiyah. Mereka salaf bukan? Saya mau tanya, salaf bukan? Salah. Anda ke Saudi, mereka di sana pakai akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia nyambung ke Ibnu Taimiyah ujung-ujungnya kan gitu. Ibnu Taimiyah mengklaim dia ke Ahmad bin Hambal. Mereka salaf bukan? Salah bukan? Salah. Anda ke Afrika sana, secara akidah kebanyakan Asy'ariyah. Di Asia Tenggara secara fikih mereka kebanyakan Syafi'i. Syafi'i salaf bukan? Yang ikut mazhab Syafi'i salafi bukan? Anda ke India, Pakistan, Bangladesh, bla bla bla, Afghanistan, Turki, mereka secara fikih Hanafiyah salaf bukan? Salaf. Anda di Saudi sekitarnya fikih mereka adalah kebanyakan Hambali, salaf bukan? Anda ke sana ke Afrika, di sana banyak Maliki, salaf bukan? Kalau sekarang salaf ini begitu luas, lalu sesuatu yang luas ini disempitkan menjadi kelompok tertentu, misalkan hanya untuk yang afiliasi ke Saudi, yang ke Ahmad bin Hambal, yang ke Ibnu Taimiyah, lalu yang lain dibuang, bukan salaf, ahlul bid'ah. Ini kecerdasan atau kedunguan? Hah? Jawab ising iya tuh, iya cerdas atau dungu? Aduh kurang ngadangu, cerdas atau dungu? Tuh. Maka semua berhak dapat gelar salaf dan salafi. Makanya di dalam salaf ini persamaannya terlalu banyak, tapi ada perbedaan-perbedaan. Dalam bab furu'iyah, dalam bab akidah ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan ini tidak mengeluarkan kita dari Islam dan tidak mengeluarkan kita dari as-sunnah. Tetap kita umat Islam, kita ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini sudah saya terangkan di majelis ini. Udah sering belum Bapak Haji? Bagaimana cara kita berbeda? Ini hadis sahih. Coba kalau Anda belajar, ini hadis sahih. Hadis sahih itu ada yang makmul, ada yang gair makmul. Hadis sahih itu ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Bingung tuh? Nggak usah, nah hadis sahih no diamalkan, tidak diamalkan, kan bingung. Makanya belajar usul hadis atau hadis sahih yang diamalkan. Satu, mukhtaliful hadis. Nah, mukhtaliful hadis sorangan belajar. Hadis sahih diamalkan rajih. Non rajih. Bagaimana turuqut tarjih? Banyak. Ya, sampai 100 kata Al-Iraqi. Ya, Imam Suyuti mengatakan 50-an. Boleh. Tahu nggak Anda wujuh tarjih sehingga hadis ini makmul bihi atau ini nasih? Hadis sahih yang tidak makmul bihi. Satu, apa? Marjuh, mansuh, marjuh atau tawakuf. Ngerti nggak istilah-istilah ini? Kan orang awam nggak ngerti. Belum nanti akan timbul nanti sedikit-sedikit perbedaan seperti tadi sholat subuh, usoli tidak usoli, kunut tidak kunut. Kan itu hal yang wajar. Tujuannya sholat subuh kok 2 rakaat tetap. Ngan pada naon? Ya usoli atau usoli? Ya enggak? Tadi pas baca iftitah, ini baca wajah tu wajhiyah, ini baca Allahumma ba'id baini. Betul tidak? Itu prinsip. Tadi pas baca bismillah, kalau kita ke Saudi baca bismillah tidak dijaharkan. Di sini dijaharkan nggak baca bismillah? Dijaharkan. Ketika baca amin di sini dijaharkan nggak? Kalau Anda ke India, Pakistan, Bangladesh baca amin nggak dijaharkan. Aneh sorangan. Saya tahun 96 ke India. Ya cerita ya orangnya. 96 saya ke India, ini saya pernah cerita nih sama antum nih. Maghrib, sholat maghrib, waladhdallin. Indonesia, Syafi'i. Nah biasanya waladhdallin teh. Amin. Iya ratusan. Saya waktu berdua, nah amin teh ngan duaan gitu. Mana orang amin duaan tuh kaji gitu. Hari ini ratusan cicing. Ternyata Bapak Ibu yang mulia di Hanafiyah yang namanya amin tidak dijaharkan maghrib isya subuh. Makanya ketika rakaat kedua waladhdallin langsung ingat saya pohok ta. Oh ingat ya ta. Ini kan perbedaan yang nggak prinsip. Anda dalam akidah Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ashabul Hadis, ya ada Ibnu Taimiyah sebagainya, cakep ahlu sunnah, ya kan?
Ada beda-beda dikit wajar, tapi tetap Allahnya sama, betul nggak? Rasulnya sama, Qurannya, hadisnya. Kan di dalam interpretasi dan sebagainya ada ini, ada tafwid, ini ada takwil. Dua-duanya dilindungi oleh syariah. Ini pembahasannya panjang. Halo, Anda tahu tafwid dan tahu takwil apa? Ya saya baru dengar atau nah, itu kan? Ini bab akidah. Saya terangin nanti Pak, akidah itu babnya. Jadi janganlah merasa tadi paling gitu. Saya yakin nih, ini semua Darul Barokah ini semuanya dengan segala persamaannya ada. Semua ahlu sunnah, saya yakin di sini semua ahlu sunnah. Ada yang di sini Syiah nggak ada nggak? Nggak ada kan? Semua ahlu sunnah kan beda-beda seetik, betul Ji? Ya nggak? Makanya udah dalam masalah salaf tadi tuh kaitannya. Jadi secara akidah salaf itu yang kembali kepada khairul qurun. Siapa yang khairul qurun akidah? Asy'ariyah. Mayoritas terbesar umat Islam dunia akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada sedikit ashabul hadis, teman-teman dari Saudi. Semua Ahlussunnah. Sedikit tapi ya nggak banyak. Anda bicara Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Asy'ariyah mayoritas akidahnya. Ashabul hadis, uluhiyah, rububiyah, asma sifat ada, salaf juga. Silahkan. Ya, jadi dalam bab salaf ini ada hal-hal yang perlu dijelaskan dengan luas, ya enggak. Ketika sesuatu yang luas disempitkan, maka menjadi satu hal yang sempit. Jadi ini kajian tentang salafus sholihin. Jadi NU, Muhammadiyah dan bla bla banyak ini semua saya lihat rujukannya salaf semuanya. Ya, jemaah-jemaah Indonesia mayoritas salaf semuanya. Cuman dalam pengambilan ada yang mazhabnya tertentu, ada yang mazhabnya apa namanya nyaplok-nyaplok kan ada kayak gitu ya enggak? Gue itu mah masing-masing kan gitu. Itu nanti pembahasannya beda lagi. Oleh karena itu kita ini semua adalah manhaj salaf sebetulnya. Dan kita semua salafi karena kita kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Adapun hal-hal yang diperdebatkan nanti ada al-istihsan, al-maslahah mursalah, al-istihsan. Aduh itu mah pembahasan kaidah fikih nanti dan usul fikih itu rada ya menguras apa namanya. Nantilah ya itulah. Nanti di pesantren saya aja ya di kelas tertentu ya. Iya enggak? Gitulah. Panjang masalahnya ya. Jadi jelas nih salafi ya. Jadi saya dan Anda salaf bukan? Saya dan Anda salaf bukan? Umat Islam kita salaf bukan di Indonesia? Salaf mereka. Udah. Mudah-mudahan kita ini bermanhaj salaf, akidah kita juga salaf, fikih kita juga salaf, akhlak kita kembali ke salaf, kita ahlus sunnah wal jamaah, kita semua salafi. Tapi ingat salafi yang betul, iya enggak? Yang sesuai dengan definisi yang benar, bukan salafi lain yang sekarang ada di beberapa kelompok tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan ingat ketika terjadi perbedaan minimal 4. La inkar, tidak boleh saling mengingkari. Yang kedua la takhti, tidak boleh saling menyalahkan. Yang ketiga la tabdi, tidak boleh saling membid'ahkan. Yang terakhir la takfir, tidak boleh saling mengkafirkan. Gimana? Siap diamalkan? Akhlak yang mulia, pegang teguh. Mudah-mudahan kita semua bersatu dalam keimanan dan keislaman. Beda-beda dikit, ya udahlah, bismillah aja itu mah ya. Tanya ke urusan masing-masing, yakini, beda, hormati. Udah itu aja dari saya. Gimana? Siap diamalin nggak nih? Atau kita mau ribut? Ayo, udah jangan ribut ya. Nyawa mana hadis? Usul fiqh, ayo ngobrol jeung urang kan gitu. Kalau kita mau sombong-sombongan ya baik, tapi kan buat apa? Nggak manfaat. Petantang-petantang bid'ah kafir khurafat terus asup si neraka tekitu Islam ya orang jenggotan dia ahlus surga teh jenggotan sih teh surga tekitu orang cingkrang ya lamun teh cingkrang neraka sia tekitu ada pembahasannya ya udah wallahu a'lam bishawab tambah rame kayaknya ya cukup atuh ya ada pertanyaan lain enggak? Hah? Udah ya udah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman
وتفرقا هذا من بعد تفرقا معصوما غير شقي ولا محروما نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال من المأثم والمغرم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وعليك اللهم بأعدائك أعداء الدين اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك نسألك من الخير كل عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وأجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.